Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifatun Nafsiah dari kelas 11 Merdeka 1 Peminatan Biologi 1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan yang pertama yaitu kafum oris atau mulut, termasuk pencernaan mekanik dan kimiawi. Di kafum oris terdapat gigi, lidah, dan saliva. Gigi terdapat gigi seri yang berjumlah 8, berfungsi memotong makanan, posisinya di depan. Gigi taring yang berjumlah 4, berfungsi merobek makanan, posisinya di samping. Gigi premolar berjumlah 8, berfungsi mengunyah makanan, posisinya di tengah. Dan gigi geraham berjumlah 12, berfungsi mengunyah makanan, posisinya di bagian belakang. Gigi pada orang dewasa berjumlah 32, sedangkan pada anak-anak berjumlah 20. Selanjutnya yaitu lidah. Lidah berfungsi sebagai indera perasa. Bagian lidah terdapat ujung lidah untuk merasakan rasa manis, lidah tepi depan, kanan atau kiri merasakan rasa asam, lidah tepi belakang, kanan atau kiri merasakan rasa asin. Lidah bagian belakang merasakan rasa pahit. Selanjutnya yaitu saliva. Saliva terdapat di bawah rahang dan di bawah lidah. Di saliva juga terdapat enzim amilase atau petialin yang berfungsi mengubah amilum menjadi glukosa. Selanjutnya, bolus yang sudah dikunyah dan tercampur dengan enzim petialin didorong ke esofagus dengan gerakan peristaltik. Yang kedua yaitu esofagus. Di esofagus tidak terjadi pencernaan kimiawi ataupun mekanik. Pada esofagus terdapat katup epiglotis yang apabila kita bernafas akan terbuka dan menutup kembali apabila kita mencerna makanan. Yang ketiga yaitu ventriculus atau lambung. Bolus yang berada di esofagus masuk ke lambung dengan gerakan peristaltik melewati sfinkter kardia. Bolus yang sudah masuk ke lambung akan dihancurkan oleh otot-otot lambung. Bolus akan dicerna kurang lebih 2-3 jam. Setelah dicerna, bolus menjadi bubur yang disebut kim. Kemudian kim dengan gerakan peristaltik masuk ke pilorus melewati sfinkter pilorus ke usus halus. Enzim yang terdapat di lambung yaitu ada pepsin berfungsi mengubah protein menjadi pepton. Renin menggumpalkan protein susu atau kasein yang ada di air susu ibu. Yang ketiga yaitu HCl atau asam lambung berfungsi membunuh bakteri yang masuk bersama dengan makanan. Lipase mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Gastrin memicu terbentuknya HCl. Selanjutnya, kim yang bersifat asam harus dinetralkan terlebih dahulu sebelum masuk ke usus halus. Yang menerima pertama kali di usus halus yaitu duodenum atau bisa disebut juga dengan usus 12 jari. Duodenum mengeluarkan hormon kolecistokinin dan sekretin. Hormon kolecistokinin berfungsi merangsang keluarnya cairan empedu. Cairan empedu berisi garam-garam empedu, pigmen empedu, air, dan kolesterol. Cairan empedu berfungsi mengomolsi lemak agar bisa diserap oleh usus halus. Cairan empedu didapat dari kantong empedu. Kantong empedu terdapat di hati. Selanjutnya yaitu sekretin. Sekretin berfungsi memicu kerja pankreas. Pankreas menghasilkan 4 enzim. Yang pertama, enzim tripsinogen. Enzim yang tidak aktif supaya aktif harus bereaksi dengan enterokinasi dan berubah menjadi tripsin. Tripsin berfungsi mengubah protein menjadi pepton. Yang kedua ada amilase, berfungsi mengubah amilum menjadi maltosa. Yang ketiga ada lipase, berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Yang terakhir ada ion bikarbonat yang berfungsi untuk menetralkan makanan yang asam. Selanjutnya masuk ke jejunum atau bisa disebut juga dengan usus kosong. Terdapat beberapa enzim di jejunum. Yang pertama enzim laktase yang berfungsi mengubah laktosa menjadi glukosa. Yang kedua sukrase berfungsi mengubah sukrosa menjadi galaktosa. Yang ketiga maltase berfungsi mengubah maltosa menjadi glukosa. Yang keempat lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol.
Dan yang terakhir ada peptidase berfungsi mengubah pepton menjadi asam amino. Selanjutnya masuk ke ileum atau usus penyerapan. Terdapat jonjot-jonjot halus atau villi yang berupa benang-benang halus atau pembuluh darah berperan untuk proses penyerapan. Makanan yang mengandung glukosa, asam amino, dan vitamin yang larut dalam air dapat diserap langsung oleh villi yang akan dibawa ke hati melalui vena porta hepatica untuk dinetralkan racunnya dan kemudian diedarkan ke seluruh tubuh melalui arteri porta hepatica. Sedangkan asam lemak, gliserol, dan vitamin tidak larut air harus bereaksi dengan cairan empedu, baru villi bisa menyerapnya, tapi tidak diedarkan ke seluruh tubuh, melainkan hanya diedarkan ke pembuluh darah getah bening atau limfa. Selanjutnya, sisa-sisa makanan yang tidak bisa diserap oleh usus halus masuk ke kolon atau usus besar, dibantu oleh bakteri Escherichia coli menjadi feses. Kolon terbagi menjadi 3 bagian, yaitu kolon ascendent atau naik, kolon transversum atau datar, kolon descendent atau turun. Selanjutnya, feses dengan gerakan peristaltik masuk ke rektum. Saat feses berada di rektum, kita merasakan rangsangan gastrolik. Gastrolik bertahan 1 kali 24 jam. Jika sudah 1 kali 24 jam dan lambung sudah terisi kembali, otomatis feses yang ada di rektum didorong ke anus. Di anus terdapat otot polos yang berada di dalam dan otot lurik yang ada di luar, yang akan membuka dan keluarlah feses. Dan itulah hasil video presentasi saya tentang sistem pencernaan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.